nama saya Aprilia Dewi Anggriadani, CGP dari Kabupaten Buleleng. Saya akan menampilkan video proses pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Selamat menonton. Sesuai dengan kesepakatan kita, ya, layanan yang akan kita lakukan hari ini adalah layanan bimbingan klasikal dengan topik. Ibu sebelumnya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan tutor sebaya hari ini. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga kegiatan kita sore hari ini berjalan lancar dan sesuai dengan rencana kita. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ibu ingin tahu perasaan kalian sore hari ini. Gimana perasaannya? Ya, senang ya. Bahagia, Bu. Ya, senang. Ya, Ibu harap di masa-masa seperti ini kalian masih bisa senang dan bahagia. Ibu juga sangat senang hari ini. Kenapa? Karena pada sore hari ini kita bisa bertemu di Meet ini walaupun tidak secara langsung ya. Ibu bisa melihat wajah-wajah kalian dan senang. Ini gambar apa menurut kalian? Orang pacaran, Bu. Pacaran, Bu. Berikut adalah tujuan dari Ibu mengadakan layanan ini adalah agar kalian sebagai peserta didik mampu memiliki pemahaman akan pacaran didik. Kemudian ada tujuan khususnya lagi, yaitu kalian dapat mengidentifikasi dampak negatif dan positif pacaran di kalangan remaja bagi diri kalian sendiri. Kemudian kalian juga dapat mendemonstrasikan secara verbal atau menceritakan perilaku pacaran yang memberikan dampak negatif dan juga dampak positif. Masih ingat dengan kesepakatan kelas yang kita buat waktu ini? Ibu menyusun menjadi 7 saja yang kita gunakan, yaitu disiplin, menjaga sopan santun, saling menghormati dan menghargai, kemudian diselingi dengan oke, kita sepakat. Nah, ini aturannya seperti tadi. Kalau ditanya atau diizinkan berbicara, baru hidupkan mikrofonnya, kalau tidak di off-kan. Kemudian usahakan kameranya hidup kalau tidak ada gangguan sinyal. Kemudian kalau kita perlu diskusi di pesan, bisa klik ini gambar pesannya ya. Kemudian kalau mau jawab atau mau memberikan pendapat, tekan raise hand-nya. Kemudian kalian harus fokus dan aktif pada kegiatan ini selama 45 menit ke depan. Oke, kita lanjut lagi. Sudah siap untuk melaksanakan layanan hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum mulai, let's take a deep breath. Do it 10 times. Artinya, mari kita tarik nafas yang dalam. Lakukan sebanyak 10 kali untuk merilekskan tubuh kita. Ya, supaya nggak tegang nih. Meeting untuk pertama kali bersama. Ya, kita mulai. Tarik nafas. Hembuskan. 1, 2, tarik nafas. Hembuskan. 3, tarik nafas. Hembuskan. 4, tarik nafas. Hembuskan. 5, tarik nafas. Hembuskan. 6, tarik nafas. Hembuskan. 7, tarik nafas. Hembuskan. 8, tarik nafas. Hembuskan. 9, tarik nafas. Hembuskan. Terakhir, tarik nafas. Hembuskan. Nah, terima kasih. Ibu harap dari ini kita udah relax, nggak tegang lagi ya, nggak usah tegang-tegang. Santai. Tegang kan kalian? Ya. Oke, bagus. Lanjut. Kegiatan selanjutnya adalah nonton video. Kemudian setelah menonton, kalian silahkan berdiskusi dengan teman mengenai isi dari video yang telah kalian tonton. Ya, ini adalah bisa bikin kamu bahagia seumur hidup kamu. Tapi dengan satu syarat, kamu harus percaya dan nurut sama aku. Ya? silahkan diskusi dengan teman-temannya ya. Ya. Tentang isinya itu. Silahkan diskusi di sini. Ya, anggap aja ibu nggak ada. Tapita, Iya, Lan. menurut kamu gimana? Maksudnya isinya itu mengandung apa? Kalau menurut aku sih mengandung cara pacaran yang negatif. Ya, sama juga kayak jangan mudah percaya sama orang lain gitu. Ya Kayak gitu apa juga ya? sih.
walaupun sama pacar kita nggak boleh terlalu percaya gitu. Iya. Intinya ya kita boleh jangan. Isi dari video itu yang harus kita hindari adalah jangan sampai ada wanita sama cowok dalam kamar. Meskipun udah pacarannya lama, tapi belum sampai belum nikah, tetap nggak boleh. Iya. Lanjutkan lagi dengan temannya lagi. Nanti disampaikan. Menurut saya Bu, makna dari video tersebut kita bisa petik pembelajaran bahwa saat kita pacaran tidak boleh melewati batas maupun melakukan hal-hal negatif yang bisa menjerumuskan kita ke hal negatif tersebut. Iya, betul. Coba disimpulkan tadi apa saja itu perwakilannya, boleh Sapita atau Wulan? Kalau dalam berpacaran, jangan terlalu percaya sama pacar, terus harus tahu batasan dalam berpacaran, dan jangan dan berpergaulan bebas itu kan juga gini, berpengaruh. Bagus sekali ya, Wulan. Ya. Apa yang kamu rasakan setelah mengikuti beberapa kegiatan sebelumnya, kegiatan diskusi, menonton video? Ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa pacaran itu adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Penyebab pacaran ada 3. Ada karena globalisasi. Kemudian ada membuktikan diri cukup menarik. Kemudian ada penyebabnya adanya pengaruh dari teman atau kawan. Dampak pacaran di usia remaja. Ada dampaknya prestasi sekolah bisa meningkat atau menurun, ya. Tidak fokus belajar, bahkan ada yang mungkin semangat belajar jadinya karena punya pacar, ya. Kemudian pergaulan sosial semakin bertambah atau menyempit, ya. Kadang kita jarang kemana-mana sama pacar, jadinya nggak terlalu bisa bergaul sama teman-teman, ya. Ada yang pacarnya baik, kita diajak dikenalkan dengan teman dari pacar kita, kan kita jadi pergaulannya luas. Itu suatu dampak positif salah satunya. Kemudian mengisi waktu luang bisa bertambah bervariasi atau justru malah terbatas. Ketika kita bisa mengisi waktu luang kita dengan hal yang positif, atau malah justru waktu luang kita terbuang oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Cuma chattingan aja kerjanya sama pacar, ya. Atau mungkin belajar bersama, kan lebih bermanfaat itu mengisi waktunya. Kemudian ada ketertarikan pacaran dengan step pacaran mendorong remaja untuk merasa nyaman. Ya, ini Ibu salah ketik ya kayaknya. Ada keterkaitan pacaran dengan seks. Maksudnya kita bisa gara-gara pacaran kita terjerumus ke hal-hal yang berbau seks. Kemudian ketika pacaran bisa menjadi nyaman, aman, merasa ada yang melindungi. Ya kalau punya pacar, terutama yang wanita yang cewek-cewek nih punya pacar, merasa ada yang melindungi kan? Ya. Kemudian penuh masalah sehingga berakibat stres. Hubungan dengan pacar tentu saja tidak semulus yang kita duga. Kalau sudah nggak sehat, mulai sering bertengkar kayak gitu, itu bisa menyebabkan stres, depresi pada diri kita, ya. Kita akan menonton video kembali. Kemudian nanti kalian tugasnya adalah menyebutkan dampak negatif dan positif dari pacaran yang kamu rasakan, ya. Kemudian mendemonstrasikan secara verbal atau menceritakan perilaku pacaran yang dapat berdampak positif dan yang berdampak negatif. Nah, sekarang nonton dulu. Setelah nonton, baru kita bahas mengenai tugas yang 2 ini. Manfaat positif dari pacaran itu bisa saling memotivasi dan mendukung, mengenal lebih jauh, seperti mengenal keluarga. Dampak positifnya adalah bisa saling
memotivasi dan Iya, benar, bagus sekali. Kemudian kalau dampak negatif, negatifnya bisa membuat emosi karena kalau remaja kan emosinya masih labil ya, sehingga mudah terjadi keributan. Iya, benar. Ya, bagus sekali ya, Safita. Ya Bu. Terima kasih. Dampak negatifnya dari pacaran itu ketika kita pacaran dengan orang yang lebih dewasa dari kita. Jadi dia kan pikirannya lebih gini ya, lebih apa namanya, lebih dewasa gitu kan Bu. Iya. Ya, dia bisa memikirkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi gitu. Iya, iya bagus. Ya. Jadi menurut saya dampak positif dari pacaran itu kita dapat mengisi waktu luang dan juga kita dapat curhat ke pasangan. Dan menurut saya dampak negatifnya itu membuat kita malas belajar. Seperti itu Bu. Iya, terima kasih ya. Benar sekali. Menurut saya kalau dampak positifnya itu bisa menjadi pendewasaan diri, Bu. Iya, mendewasakan diri. Iya, bagus. Kemudian, Kalau dampak negatifnya itu sama seperti yang Ulun katakan tadi, dapat menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. iya betul. Ya, terima kasih ya Pande. Bu. Ya, benar sekali anak-anak ya, banyak hal yang kita bisa ambil dari pacaran ini. Adakah yang bisa mendemonstrasikan secara verbal atau menceritakan bentuk perilakunya yang bisa membuat dampak positif? Itu dulu coba. Mengisi waktu luang seperti melakukan kegiatan jalan-jalan atau berolahraga. Sekarang kepada perilaku yang memberikan dampak negatif. Siapa yang bisa menceritakan? Seperti misalnya main dengan pacar berduaan, entah kemana, entah di kos atau di mana gitu. Ya, Seperti ciuman gitu. iya. Lalu Seks juga Bu. dari berduaan, ya berduaan, berciuman, kemudian melakukan seks bebas ya. Nah ini ada, oh ya, Sri Bintang, ada yang ingin disampaikan? Jadi pacaran yang dampak positif menurut saya itu kalau misalnya lagi pacaran terus kita itu ada sedikit masalah gitu, jadi kita menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin, jadi tidak akan ada kekerasan Bu. Dan dampak negatifnya itu misalnya kalau saya lagi jalan-jalan sama pasangan saya terus ada tempat sepi gitu misalnya Bu, terus kita berdua kesana dan malahan terjadi hal-hal yang di luar dugaan atau tidak diinginkan seperti itu Bu. Iya, bagus sekali, benar itu kata teman kita kalian ya Sri Bintang. Nah, kemudian ini ada tugas mandiri ya. Ini ada 2 tugas. Ibu perjelas lagi tugasnya melalui WhatsApp grup ya. Ya, ini Ya Bu. ada 2. Baik, Bu. Ya Bu. Nah, jawabannya dibuat dalam bentuk tulisan atau artikel. Kemudian juga bisa dengan poster atau gambar atau video. Nah, itu dipilih salah satunya sesuai dengan minat kalian. Boleh kalian pilih yang mana saja. Ya, kemudian nanti dikumpulkan lewat WhatsApp pribadi Ibu. Seperti Ya Bu. Ya Bu. Ya, Bu. kita lanjut lagi. Ya Bu. Buatlah kesimpulan dari kegiatan hari ini. Apa manfaat dari materi dan kegiatan hari ini? Jadi kesimpulan dari kegiatan hari ini itu kita itu kalau berpacaran itu harus ingat batasan dan tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Jadi seperti itu Bu. Dan manfaat dari materi ini gini menurut saya. Ya. Kalau misalnya kita lagi pacaran itu kita harus berpacaran dengan apa ya? Makanya kita tuh pacaran yang terbatas itu lah Bu. Kebetulan yang sehat. Iya, terima kasih ya, benar sekali. Manfaatnya terutama bisa kalian rasakan untuk diri kalian sendiri dulu ya, secara pribadi, mengenal bagaimana dampak-dampak pacaran. Dari pembelajaran hari ini kita bisa memetik pelajaran sedikit tentang dampak positif dan negatif dalam berpacaran. Ya, bagus, terima kasih ya. Semuanya, tolong dihidupkan kameranya. Ayo. Coba ekspresi dan emosi. Dimulai dari Ibu ya, nanti kalian yang menebak apa ekspresi Ibu. Kemudian secara bergantian ya setelah Ibu kalian. Oke, siap ya Ibu sekarang berekspresi. Coba tebak ekspresi apa? Sedih. Ada Sedih. senang. Sedih Bu, sedih Bu. Masa senang Ibu? Sedih Bu. Sedih Bu. Sedih ya, benar Ibu sedih. Sebentar lagi layanannya akan berakhir. Sekarang coba
Pandai, tunjukkan ekspresinya. Pandai dulu. Mana tunjukkan pesonamu, Pandai. Mana Pandai? Pandai hilang ya? Anda masih dia kok? Masih ada. Masih ada Pandai. Mungkin masih hilang dia ya. Oke, siapa yang mau nih? Siapa yang mau? Ulang. Let's go. Yang lain perhatikan. Mana? Itu tadi. Senang. Bahagia, Pak. Bahagia ya? Gembira. Gembira katanya, Bu. Oke, gembira. Mana tuh ekspresinya? Sama jempol aja apa itu? Mantap. Bagus. Bagus. Itu benar. Mikrofonnya mati. Benar ya, mantap katanya. Gitu. Imut, Bu. Imut. Selfie dulu. Ekspresi selfie. Sebel Bu. Bingung, Bu. Bingung. Atau bingung. Ekspresi Pusing, Bu. sebel ya, marah. Ini kita udah sampai pada finish. Terima kasih ya kalian sudah meluangkan waktu untuk kegiatan sore ini. Kemudian nanti absen dan ada evaluasi yang akan Ibu kirimkan di WA grup ya, nanti kalian isi. Nanti malaman aja Ibu kirim. Mari kita berdoa bersama. Kali ini Ibu minta Kadek Sri untuk memimpin doa. Ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Kadek. Oke, karena udah kegiatan kita lakukan dan walaupun agak molor, terima kasih Ibu ucapkan ya atas partisipasi kalian. Semoga minggu depan kita bisa lagi bertemu pada kegiatan layanan berikutnya. Semoga tidak ada halangan dan semoga makin banyak yang ikut kegiatan ini. Demikianlah video pembelajaran berdiferensiasi dan potensi sosial emosional yang saya lakukan bersama murid saya. Perasaan saya selama pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini, saya merasa sangat senang sebab bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Prosesnya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Peserta didik atau murid memberikan respon yang baik. Mereka aktif dalam kegiatan dan nampak sangat bersemangat. Mudah-mudahan hal itu akan terus dapat dirasakan oleh peserta didik di pembelajaran berikutnya. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah tentunya akan terus mengembangkan rencana pembelajaran yang akan saya terapkan atau aplikasikan dalam kelas saya. Kemudian saya akan selalu berinovasi dan menggunakan metode-metode serta teknik-teknik yang dapat mendukung perkembangan dari peserta didik.